Anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik. Pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran 4 tentang Yusuf. Mari kita, sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sertailah kami dalam belajar ini, agar kami mampu memahami dan meneladani hidup Yusuf dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, agar kita dapat menceritakan kisah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian bab 41 ayat 1 sampai 57. Tentu ini ceritanya cerita secara singkat dengan bahasa sendiri, dengan kata-kata sendiri. Lalu yang kedua, agar kita atau kalian dapat menulis doa mohon agar Tuhan memberi ketabahan dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Lalu tujuan yang ketiga atau terakhir yaitu agar dapat meneladani pribadi Yusuf. Nah, ini 3 tujuan yang hendak kita capai dalam pelajaran 4 ini. Dalam pelajaran sebelumnya tentang Yakub, di situ sudah dijelaskan bahwa Yusuf memiliki 12 anak, yaitu ke-12 anak ini diperoleh dari atau dilahirkan dari kedua istrinya, yaitu Rahel dan Lea. Nah, Yusuf sendiri adalah salah satu anak dari Yakub yang dilahirkan dari istri kesayangannya, yaitu Rahel. Karena itulah Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Mungkin karena memang alasan bahwa Yusuf ini dilahirkan dari Rahel, istri kesayangannya, sehingga Yusuf pun sangat disayangi atau sangat dimanja oleh Yakub. Rasa sayang Yakub yang berlebihan ini membuat saudara-saudara Yusuf yang lainnya benci kepadanya. Nah, apalagi Yakub pernah memberikan jubah yang sangat indah ya, kepada Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya yang lain merasa tidak suka, merasa benci, merasa iri hati kepada Yusuf. Rasa benci saudara-saudara Yusuf semakin bertambah setelah Yusuf menceritakan 2 mimpinya. 2 mimpi Yusuf itu adalah yang pertama, berkas-berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah berkas gandumnya. Lalu yang kedua, Yusuf melihat matahari, bulan, dan 12 bintang mengelilingi dia yang berdiri di tengah. Nah, ini
gandum Yusuf berada di tengah-tengah, sedangkan gandum saudara-saudaranya yang lain berada di sekelilingnya sambil sujud menyembah gandum Yusuf yang berada di tengah-tengah. Lalu matahari, bulan, dan 12 bintang ini menyembah Yusuf yang ada di tengah-tengah. Nah, ini dua mimpi ini yang membuat saudara-saudari Yusuf yang lain tambah benci, tambah jengkel kepada Yusuf. Selain bahwa ayah mereka yaitu Yakub sangat sayang kepada Yusuf, di mana Yakub memberikan jubah yang paling indah kepada Yusuf. Rasa benci itu juga semakin bertambah setelah Yusuf menceritakan dua mimpi ini. Ini mimpi yang cukup aneh bagi mereka, dan inilah juga yang membuat mereka semakin benci kepada Yusuf. Lalu rasa benci yang semakin bertambah tadi yang membuat saudara-saudara Yusuf ini ingin membunuhnya. Yang mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Nah, karena itulah saat Yusuf mengunjungi mereka di padang gurun yang waktu itu mereka sedang menggembalakan domba, ketika mereka melihat Yusuf, mereka berkata, "Lihat, tukang mimpi kita datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu." Nah, kisah ini bisa dibaca dalam kitab Kejadian bab 37 ayat 19 sampai 20. Silakan kalian bisa membuka kitab sucinya dan silakan cek betul atau tidak apa yang dikatakan oleh saudara-saudari Yusuf ini kepada Yusuf, bahwa mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Rencana untuk membunuh Yusuf dicegah oleh Ruben. Ruben ini adalah anak sulung ya, dari Yakub. Ya. Dia mencegah atau melarang saudara-saudaranya yang lain ini untuk membunuh Yusuf. Ia meminta supaya Yusuf dibuang ke dalam sumur saja. Nah, ini bisa dibaca dalam Kejadian, kitab Kejadian bab 37 ayat 21 sampai 22. Ruben sebenarnya dia memiliki rencana bahwa setelah saudara-saudaranya yang lain tidak ada di situ, lalu dia ingin menyelamatkan Yusuf. Ya. Nah, rencana mereka tadi untuk membunuh Yusuf akhirnya tidak jadi. Lalu mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Ruben. Lalu mereka membuang Yusuf ya ke dalam sebuah sumur. Ya, itu sumur ini sumur yang kering tanpa air. Lalu mereka mengangkat Yusuf dan ingin membuang dia ke dalam sumur. Selanjutnya salah satu saudara dari Yusuf yang bernama Yehuda mengusulkan agar Yusuf dijual kepada pedagang dari Midian seharga 20 sikal perak. Nah, ini bisa dibaca dalam kitab Kejadian bab 37 ayat 28. Nah, Yehuda mengusulkan ini karena dia merasa tidak ada gunanya mereka membunuh saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Yusuf kemudian dibawa ke Mesir oleh pedagang dari Midian tadi, dan sesampainya di Mesir mereka menjual Yusuf ini kepada Potifar ya, untuk dijadikan
sebagai budak. Nah, budak ini adalah orang atau pembantu yang dipekerjakan tanpa menerima upah atau tanpa menerima. Potifar sendiri adalah seorang kepala pengawal Raja Firaun. Nah, Raja Firaun ini adalah Raja Mesir pada waktu itu. Nah, ini bisa dibaca di dalam kitab Kejadian bab 39 ayat 1. Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena dia dituduh oleh istri Potifar bahwa dia telah melakukan kejahatan. Nah, ini tuduhan terhadap Yusuf oleh istri Potifar yang mengatakan bahwa Yusuf telah melakukan suatu kejahatan terhadap istri Potifar. Nah, tapi kemudian Yusuf dibebaskan dari penjara setelah dia mampu mengartikan mimpi Firaun. Ya, ini Yusuf yang berada di dalam penjara. Ya, tentunya di dalam penjara itu pasti mengalami suatu suasana yang tidak mengenakan. Di sana bisa juga mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Hati menjadi sedih, hati menjadi menderita dan lain-lain, sehingga ini tampak bagaimana Yusuf duduk seorang diri di dalam penjara ya, sambil bermenung. Mungkin dia juga sambil berdoa kepada Tuhan, yang mohon petunjuk kepada Tuhan dalam hidupnya, apa yang Tuhan rencanakan terhadap dirinya. Nah, itu kisah bagaimana Yusuf dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan istri Potifar. Nah, lalu kemudian Yusuf dibebaskan setelah dia mengartikan mimpi Firaun. Nah, apa mimpi Firaun itu ya, yang diartikan oleh Yusuf tadi? Nah, ada dua mimpi Firaun, yaitu yang pertama bahwa Firaun melihat ada 7 ekor lembu ya, yang gemuk, dan ini lembu-lembu yang gemuk, dan 7 ekor lembu yang kurus. Nah, ini ada lembu-lembu kurus atau seperti sapi ya, sapi kurus. Kemudian ketujuh lembu yang kurus ini, mereka datang dan memakan lembu-lembu yang gemuk ini. Ini mimpi yang pertama. Lalu mimpi yang kedua, Firaun melihat ada 7 bulir gandum ya, ada yang 7 yang padat isinya atau agak gemuk, sedangkan ada juga 7 gandum yang isinya kosong ya. Lalu ketujuh gandum yang isinya kosong ini memakan gandum yang memiliki banyak isi ini. Nah, ini dua mimpi Firaun. Dua mimpi inilah yang membuat Firaun merasa tidak tenang, dia merasa pusing. Apakah arti kedua mimpi ini? Oleh karena itulah dia mencari orang yang mampu untuk mengartikan mimpinya ini. Karena itulah dipanggillah Yusuf ya, untuk mengartikan mimpi ini. Nah, Yusuf memberikan arti terhadap mimpi Firaun ini, yaitu dia mengatakan bahwa arti kedua mimpi itu sama, baik 7 lembu yang dia lihat, lembu gemuk dan lembu kurus, maupun 7 gandum yang gemuk dan yang kurus, itu artinya sama. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa akan ada 7 tahun terjadi banyak penghasilan ya, banyak hasil pertanian dan banyak hasil bumi di tanah Mesir, dan 7 tahun kemudian
tidak ada penghasilan, maka akan terjadi kelaparan. Jadi itulah arti kedua dari mimpi Firaun ini. Nah, karena itulah Firaun merasa senang dengan Yusuf yang bisa mengartikan mimpi ini. Lalu kemudian dia mengangkat Yusuf untuk menjadi penguasa di negeri Mesir. Nah, ini yang dialami oleh Yusuf setelah dia mengartikan mimpi ini. Tentu kemampuan Yusuf untuk mengartikan mimpi ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena dari Allah sendiri. Allah senantiasa menyertai dia dalam perjalanan hidupnya, sehingga apapun yang dia alami selalu mendapatkan jalan keluar yang Tuhan sendiri tunjukkan. Ketika dia berada di dalam penjara, kemudian dia dikeluarkan karena dia mampu memberikan arti terhadap mimpi Firaun. Demikian juga dengan rencana jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, Allah senantiasa menyertai dia, sehingga apapun percobaan, apapun penderitaan yang dia alami dalam hidupnya selalu mendapat tuntunan, mendapat penyertaan dari Tuhan sendiri, karena Tuhan sudah merencanakan sesuatu di dalam hidup Yusuf. Setelah tadi musim berkelimpahan atau 7 tahun mengalami hasil panen yang luar biasa, lalu ketika tiba 7 tahun yang tidak ada hasil sama sekali, mulailah terjadi kelaparan di semua negeri, ya. Karena itulah ketika Yakub mendengar bahwa di Mesir ini banyak menjual makanan, yang bisa kalian nanti baca di dalam kitab Kejadian bab 42 sampai bab 45. Nah, di sana dikisahkan bagaimana saudara-saudari Yusuf berangkat ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, ini disuruh oleh Yakub, ya. Dan mereka pergi ke sana tanpa mengetahui bahwa Yusuf pada waktu itu sudah menjadi penguasa di Mesir. Lalu kemudian Yusuf juga tidak segera memperkenalkan dirinya di Mesir. Lalu dia mulai sedikit berpura-pura tidak mengenal saudara-saudaranya. Tapi suatu hal yang luar biasa yang perlu kita contoh dari pribadi Yusuf ini juga, bahwa Yusuf ini tidak dendam, ya, tidak marah, tidak benci kepada saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Dia tetap memberikan makanan kepada saudara-saudaranya, dan juga Yusuf memaafkan kesalahan mereka. Dia tahu bahwa dia diutus ke Mesir karena Allah menghendaki demikian. Karena itulah dia tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah mengutus dia menjadi penguasa di Mesir, sehingga saudara-saudaranya baik bisa datang. Setelah kita memahami, setelah kita membaca tentang kisah Yusuf, ada hal-hal yang menjadi catatan atau menjadi untuk kita ingat, untuk kita teladani, untuk kita contoh dalam hidup kita sehari-hari dari pribadi Yusuf ini, adalah bahwa Yusuf mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya, yang mulai dari dia dibenci oleh saudara-saudaranya, yang kemudian dibuang ke dalam sumur, lalu dijual kepada Potifar dan untuk dijadikan budak, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini dilalui oleh Yusuf, tapi dalam penderitaan ini dia tetap percaya bahwa Allah senantiasa menyertai dia. Allah memiliki rencana
tersendiri terhadap dari Yusuf. Nah, dalam penderitaan itu dia tetap yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana baik untuk dirinya. Nah, keyakinan Yusuf ini terbukti bahwa ia mendapatkan kehormatan dari Raja Firaun. Ya, kehormatan itu adalah dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah, ini sungguh luar biasa dari Yusuf yang bukan orang Mesir, kemudian juga dia bukan siapa-siapa, dia hanya orang biasa yang baru keluar dari penjara, tetapi bahwa Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi dari Yusuf yang percaya bahwa Allah senantiasa menyertai dia, bahwa Allah memberikan atau memiliki rencana tersendiri terhadap dari Yusuf. Nah, ini mengenai pribadi Yusuf yang luar biasa. Dia mengalami penderitaan dalam hidupnya, tetapi dia tetap percaya bahwa itu semua adalah rencana Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita juga seringkali mendapatkan kesulitan dalam hidup. Ya, misalnya di dalam belajar mungkin kita kurang pandai, sulit memahami suatu pelajaran, dan nilai selalu sering tidak tuntas, atau dalam pelajaran-pelajaran tertentu kita tidak bisa mengikutinya dengan baik. Nah, selain kesulitan dalam belajar, ada juga mungkin kesulitan lain atau yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita menderita. Misalnya ada ketika di sekolah atau di lingkungan tempat kita tinggal ada teman yang tidak suka dan kita, ini membuat kita juga merasa tidak nyaman. Ataupun dalam hal kesehatan, mungkin sering sakit, kemudian juga ada merasa kurang bahagia. Nah, kurang bahagia ini mungkin ya karena kurang diperhatikan atau kurang disayang, atau apa yang diinginkan tidak terpenuhi, dan lain-lain. Nah, banyak hal yang membuat kita memiliki kesulitan ya dalam hidup kita, atau memiliki penderitaan dalam hidup kita. Nah, kesulitan itu seringkali membuat kita merasa putus asa dalam hidup. Ya. Ketika tidak sanggup dalam belajar, ya udah, saya tidak mau belajar lagi. Ya. Ketika tidak disukai teman, lalu menggerutu, lalu merasa benci dan lain-lain. Nah, kita perlu di dalam hidup kita harus memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita jangan merasa bahwa apa yang kita alami, penderitaan, kesulitan hidup yang kita alami itu merupakan akhir dari semuanya, tidak. Tetapi bahwa di dalam hidup kita itu Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Nanti suatu saat Tuhan akan menjawabnya. Mungkin saat ini kita tidak dianggap oleh orang lain, mungkin karena kurang pintar, mungkin karena kurang mampu melakukan sesuatu hal yang besar. Tetapi ya, Tuhan memiliki rencana tersendiri terhadap hidup kita, sebagaimana yang dialami oleh Yusuf. Jadi Tuhan mempunyai rencana tersendiri dalam hidup kita. Nah, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Ya. Jadi semua itu ada dalam rencananya, dalam rencana Tuhan. Dan hidup kita ini sudah Tuhan rencanakan. Kita ini mau jadi seperti apa, yaitu semua di dalam rancangan Tuhan sendiri. Dan rencana Tuhan itu akan indah pada waktunya, sebagaimana yang dialami oleh Yusuf. Ya,
yang indah pada waktunya. Indahnya itu ketika dia diberikan kehormatan untuk menjadi penguasa di Mesir. Nah, demikian untuk pembelajaran 4 ya tentang Yusuf. Kiranya pembelajaran ini membuat kita semakin yakin di dalam hidup kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, agar kita mampu menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dan tetap berpasrah pada Tuhan sendiri. Nah, silakan kalian membuat sebuah doa mohon agar kamu bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan di dalam menghadapi suatu kesulitan atau pencobaan atau penderitaan di dalam hidup ya. Mungkin juga dalam situasi sekarang bisa kamu doakan bagaimana supaya segala ketakutan ya terhadap virus corona yang sedang mewabah dunia kita saat ini, mungkin bisa kamu doakan supaya apa yang kita alami saat ini bisa segera berakhir, bahwa kita memiliki keyakinan dengan wabah ini Tuhan memiliki rencana tersendiri terhadap diri kita dan terhadap dunia. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena kami boleh mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini, yaitu tentang pribadi Yusuf, kami semakin mampu meneladani kehidupan Yusuf dalam perjalanan hidup kami, dan semoga Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Latihan soal. Sikap kita seharusnya jika ada teman yang lebih diperhatikan oleh gurunya di kelas adalah: A. Tidak boleh iri hati. B. Tidak boleh berteman. C. Benci kepadanya. Nomor 2. Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir pada saat Yusuf menjadi penguasa. Tujuan mereka pergi ke Mesir adalah untuk titik-titik. A. Membeli makanan. B. Mengunjungi Yusuf. C. Mencari Yusuf. Nomor 3. Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya yang telah membenci dan menjualnya karena ia titik-titik. A. Takut dijual lagi oleh saudara-saudaranya. B. Mencintai saudara-saudaranya. C. Takut dimarah oleh Yakub ayahnya. Nomor 4. Di Mesir, Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ia dimasukkan ke dalam penjara karena titik-titik. A. Melawan perintah Raja Firaun. B. Dituduh berbuat jahat oleh istri Potifar. C. Tidak bisa mengartikan mimpi Firaun. Nomor 5. Tuhan membiarkan Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya karena Tuhan titik-titik. A. Ada rencana yang indah terhadap Yusuf.
B. Mau menguji kesabaran Yusuf. C. Menunjukkan kekuasaannya kepada Yusuf. Nomor 6. Pesan teks Kejadian bab 37 ayat 12-36 bagi kita adalah titik-titik. A. Tidak boleh benci kepada sesama. B. Harus menuruti perintah orang tua. C. Tidak boleh sombong kepada orang tua. Nomor 7. Sifat baik yang bisa kamu teladani dari Yusuf adalah titik-titik. A. Tidak berpura-pura. B. Tidak dendam. C. Tidak berbohong. Nomor 8. Agar kita tidak dendam kepada sesama yang telah melakukan kesalahan kepada kita, maka yang dapat kita lakukan adalah titik-titik. A. Rajin berdoa. B. Menjauhinya. C. Melupakannya. Nomor 9. Karya keselamatan Allah dalam kisah hidup Yusuf di bawah ini adalah titik-titik. A. Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir. B. Yakub menyayangi Yusuf dengan memberikan jubah yang indah. C. Allah membiarkan Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Nomor 10. Allah selalu menyertai hidup kita. Salah satu contoh bahwa Allah selalu menyertai kita adalah A. Mau bertobat setelah melakukan dosa. B. Diberikan kesehatan yang baik. C. Mendapat nilai bagus saat ulangan. Nomor 11. Dalam kisah Yusuf diperlakukan secara tidak adil. Peristiwa yang dialami oleh Yusuf seperti tampak pada gambar di bawah ini adalah peristiwa Yusuf titik-titik. A. Dibuang ke dalam sumur. B. Diselamatkan dari dalam sumur. C. Dikuburkan oleh saudara-saudaranya. Nomor 12. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang dari titik. A. Midian. B. Yerusalem. C. Mesir. Nomor 13. Sesampainya di Mesir, Yusuf dijual kepada titik. A. Firaun. B. Potifar. C. Kepala penjara. Nomor 14. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka merasa titik. A. Benci kepada Yusuf. B. Ingin mendapatkan uang. C. Ingin mendapatkan jubah Yusuf. Nomor 15. Nama Raja Mesir pada waktu Yusuf dijual adalah A. Potifar. B. Firaun. C. Daud. Nomor 16. Yusuf dibebaskan dari penjara setelah ia berhasil mengartikan mimpi Raja titik. A. Firaun. B. Potifar. C. Daud. Nomor 17. Nama saudara Yusuf yang mengusulkan agar Yusuf dibuang ke dalam sumur adalah titik. A. Yehuda. B. Ruben. C. Simeon. Nomor 18. Nama saudara Yusuf yang mengusulkan agar Yusuf dijual adalah titik.
A. Yehuda, B. Ruben, C. Simeon. Nomor 19. Arti dua mimpi Firaun adalah A. Akan mengadakan pesta selama 7 tahun, B. Akan terjadi perang terhadap bangsa Mesir selama 7 tahun, C. Akan terjadi 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nomor 20. Gambar di bawah ini bercerita tentang titik-titik. A. Mimpi Yusuf, B. Mimpi Firaun, C. Mimpi Potifar.